Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi ke channel saya, Noval Effendi. Sekarang di dalam konten tentang ngobrol, kita sudah kedatangan tamu, Ustadz Sultan Wirya Sansurya. Jadi sebenarnya cuma buat ngobrol-ngobrol biasa tentang kehidupan, tentang apa ya, permasalahan-permasalahan yang kita alami. Ini mumpung di konten pertama tentang ngobrol, sebenarnya udah ada 2 video kemarin ngobrol sama Rosida sama Didi, tapi ini baru konten ini yang langsung face to face, yang hadap-hadapan. Ini tanpa skrip juga. Jadi ya, Ustadz Sultan mungkin bisa perkenalkan diri terlebih dahulu, Ustadz Sultan, di kamera. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Wirya Sansurya. Dan alhamdulillah sekarang lagi diamanahi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengasuh di pondok pesantren, yang mana biasanya santri-santri menyebut dengan sebutan Ustadz Sultan, ya. Jadi alhamdulillah ini bisa bergabung, ini bisa kemudian diundang oleh konten kreator terkenal kita, ya. Jangan gitu tadi. Ya Allah. Amin loh. Amin. Ya, Insyaallah. Konten kreator terkenal ini. Sudah punya bakat yang luar biasa. Ustadz yakin ini mantap, ya. Jadi itu perkenalan singkatnya, saya Ustadz Sultan Wirya Sansurya, mengajar di pesantren namanya Pesantren As-Salam Surakarta. Alhamdulillah. Terima kasih. Iya. Itu SPC-nya nggak disebutin? Ya, perlu disebut ya? Iya, perlu disebut dong. Ya, Ustadz Sultan Wirya Sansurya SPC, sarjana psikologi. Alhamdulillah, saya sudah sarjana di bidang psikologi. Mudah-mudahan nanti juga ini akan menyusul ini. Iya, sarjananya apa ente? Sarjana humaniora, Ustaz. Ilmu apa itu? Enggak. Yang penting masuk aja udah. Masuk. Yang penting hadir di kelas, yang penting mendengarkan dosen, udah. Yang penting lulus. Udah, amin, gitu. Amin. Mudah-mudahan nggak sekedar lulus lah. Humanioranya bisa dipraktekkan, ada manfaat di masyarakat luas. Dipraktekkan kepada santri-santri ya. Terus ngomong-ngomong, ente ngundangannya ke sini mau ngapain ceritanya ini? Aneh tuh prihatin, Ustadz, sebenarnya. Prihatin apa? Dengan konten-konten antum. Gimana? Konten-konten antum kan semuanya meresahkan ya. Meresahkan beberapa teman-teman juga. Oh, gitu. Jadi kadang ngelihat Sultan bela diri gini, terus jedak-jeduk gitu loh. Walaupun sebenarnya bagus ya, antum dari public speaking bagus, tapi kalau misalnya dalam yang media sosialnya mungkin kurang rapi, Ustaz. Kurang rapi. Habis itu ya tadi kembali ke meresahkannya tadi. Meresahkannya tadi. Jadi aneh mewakilkan segala teman-teman yang ada di luar, teman-teman yang ada di dalam, untuk menyidang, untuk merangkul Ustadz Sultan biar kontennya makin bagus, makin lebih baik. Nggak cuma pakai HP kentang ini. Betul juga pakai kamera minjem ini ya, kamera minjem. Alhamdulillah mic beli lah. Langsung bagus ya? Iya, langsung bagus. Kita editingnya bisa lah, insya Allah di laptop lah, nggak di HP lagi gitu. Siap. Alhamdulillah. Oh, jadi aneh datang ke sini udah disidang ini? Nggak disidang ya, hitungannya kayak berkolaborasi. Berkolaborasi. Bisa lebih baik lagi. Ya, biar bisa lebih baik. Kira-kira apa yang kita mau kolaborasikan untuk kesempatan kali ini? Kok malah jadi kayak antum yang MC-nya ya? Iya, apa ya? Kemarin tuh kita udah ngulik-ngulik tema ya. Antum kan pengennya kan dakwah jihad gitu kan. Aneh kan lebih ke real life aja, kayak dalam kehidupannya gimana. Kan banyak nih teman-teman yang baru lulus. Baru lulus, habis itu cara nyikapi perubahan itu kan dari dalam pondok habis itu keluar. Di luar tuh perbedaannya kan beda jauh sama yang di pondok. Mungkin waktu pagi itu nggak ada lagi yang bangunin. Itu paling utama, sholat. Ya. Kalau di sini kan
di pesantren itu mesti ada yang bangun-bangunin lah, sholat apa segala macam kan diurus lah gitu ya. Karena pengalaman aneh kan teman-teman yang udah lulus tuh kadang lalai ini sama sholat. Itu ya kita tahu sendiri lah, maksudnya kayak mungkin inisiatif, habis itu obatnya gimana ya ibadah lagi, baca Quran lagi gitu. Tapi teman-teman yang di sekitarnya tuh susah ngingatin tuh nggak enak gitu loh. Kadang ya di pondok juga kan, kadang mungkin ada siapa mudabir atau siapa gitu kan, teman sendiri susah banget itu ngajak sholat. Kadang ya aneh juga gitu kan. Ya memang kita biasanya yang susah itu teman sendiri sih. Lah itu faktor kayak gitu gimana cara, kalau misalnya kita sendiri tahu kalau misalnya kita ngingetin bakal hitungannya diomongin, dibenci, soalim lah segala macam. Nah itu cara ngatasin kayak gitu gimana ya, mengingatkan tapi kita nggak dibenci gitu. Pertama itu kalau menurut aneh sih, yang paling awal itu kita perbaiki niat kita ini mau ngingetin dia itu untuk apa? Apakah karena kemudian memposisikan diri kita itu lebih baik daripada dia, ataukah kemudian kita itu ingin sama-sama menjadi lebih baik, yang mana itu kemudian yang lebih dalam lagi niat kita itu harus karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau niat kita ingin sama-sama baik dan itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, insya Allah itu nanti hasilnya di orang yang kita ingatkan itu juga ada rasanya gitu. Rasanya itu ya setidaknya dia akan ngerti kalau dia itu ngingetin kita itu ngingatkan dia itu bukan dalam rangka ayo lo kowe iki nggak baik, aku kius baik gitu. Jadi akan ada rasa seperti itu kalau orang itu ngingeti tapi dia nggak karena tulus ingin sama-sama baik, itu biasanya auto alam bawah sadarnya itu kayak gitu biasanya, merasa digurui. Nah gimana kita itu berusaha agar ketika ngajak orang itu terajak bukan karena dia itu merasa tergurui. Itu tadi faktor paling dasarnya sih itu karena ini sih, kita harus menata niat kita. Kita itu mau ngapain mengingatkan dia? Apakah karena kita udah ngerasa kita udah lebih baik daripada dia, atau emang kita ya sama-sama pengen baik karena Allah Subhanahu wa taala itu kerasa. Terus pengaplikasiannya kan setelah niat. Habis itu mungkin aneh tuh pengalaman paling perbuatan ya, kayak diaplikasinya kayak guyonan gitu loh. Di guyon nggak sholat, diguyonnya apa kayak gitu. Itu paling deket ya gara-gara temen kayak gitu kan. Tapi kalau ujung-ujungnya tuh ejekannya pasti kaitannya tuh pakai agama gitu loh. Jadi kan sebenarnya kan nggak boleh kan bercanda agama kayak itu kan nggak boleh. Tapi gimana ya, ujung-ujungnya makin banyak yang dark jokes itu kan. Ya yang jelas itu ketika kita pengen ngingetin orang itu yang jelas kita sebisa mungkin untuk menjauhi yang namanya sindiran gitu. Kadang orang itu merasa dirinya tersindir dan kemudian dengan sindiran itu membuat dia itu semakin jauh sama kita. Nah, kalau bisa sih kita kalau untuk mengingatkan itu agak menjauhkan yang namanya sindiran-sindiran, apalagi yang sampai menyakitkan hati. Yang jelas bagi aneh pribadi sih, kalau kita tadi sudah menata niat kita itu mau ngingetin teman kita itu karena apa, untuk sama-sama jadi baik dan karena Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian kita ingatkan ke belakangnya dia itu ikut apa enggak dengan apa yang kita ajak, biasanya itu nanti dampaknya kembali ke kita. Misalkan kalau dianya itu enggak ngikuti kita, tapi karena kita udah niatnya ikhlas dan memang pengen sama-sama jadi baik, itu enggak, no problem sama kita. Ya udah, yang penting saya sudah ngajak, saya sudah nyampaikan, bagaimana dia merespon itu sudah kembali ke dia gitu. Kadang-kala kalau orang itu ngotot dan kemudian ngerasa orang itu bisa jadi baik karena kita ajak, kemudian dia nggak mau, nah, itu biasanya orang yang ngajak itu juga baper sendiri kayak gitu. Malah orang yang ngajak malah sakit hati nggak pernah. Nah kalau ada lagi muncul kebaperan kayak gitu ketika kita ngajak orang, yang harus evaluasi itu bukan orang yang kita ajak, tapi kita yang ngajak ini yang harus evaluasi diri gitu. Benar. Berarti mungkin bisa jadi kita yang ngajak secara alam bawah sadar itu memposisikan diri di atas dia gitu. Merasa lebih baik ya, merasa lebih superior, jadi
auto soalnya itu di alam bawah sadar itu nggak nah Allah mengingatkannya dengan kita baper gitu. Kadang kita kalau ngeliat orang kan merasa lebih baik gitu kan, sering ya. Iya sering, itu kita nggak sadar padahal itu. Karena bisa jadi orang yang sekarang mungkin kita lihat nggak sholat, nggak ngaji, sedangkan kita nih masih sholat, masih ngaji, ini kita nggak tahu akhir hidupnya dia itu nanti gimana, karena kita sama-sama sedang berproses. Hasil akhir dari proses itu ya kematian itu. Nah kita mati dalam keadaan apa kan kita nggak pernah tahu. Gitu. Ya kita saling ingat-ingatkan aja dengan benar-benar kondisi hati kita itu ya itu tadi. Ya aku nggak lebih baik dari kamu, aku cuma ingatkan. Gitu. Masya Allah. Insya Allah kayak gitu. Pengalaman aneh pribadi, ya nggak pernah baper sih. Ada orang mau, baper, ya? Ya alhamdulillah Allah ngasihnya nggak baper gitu. Kalau ada orang yang nggak ngikuti, beda kalau jadi ustadz kan. Kalau jadi ustadz kan santri emang harus ikut kayak gitu. Emang kita memang harus menggurui, harus menggurui. Karena kewajibannya tadi. Kalau udah di luar, beda. Ada yang pengalaman menarik ini waktu aneh jadi mahasiswa. Ane itu pernah masuk di suatu mata kuliah, yang mana mata kuliah yang Ane ikuti itu nggak satu angkatan, jadi lintas angkatan gitu. Jadi paham kan ya? Iya, beda-beda kan ada mata kuliah yang Ane ikuti. Nah ternyata mata kuliah itu lintas angkatan, ada adik tingkat, ada kakak tingkat, lintas angkatan. Intinya setelah kuliah itu Ane keluar di lorong kampus, tiba-tiba ada yang ngejar Ane dari belakang. Ustadz, dia udah manggilnya Ustadz gitu. Kemudian Ane lihat belakang. Anda pakai peci nggak itu? Enggak. Enggak pakai peci. Nah, tapi ini Ane itu termasuk orang yang ketika lulus, termasuk orang yang pede, percaya diri, bangga, ngaku diri anak pesantren. Jadi ketika masa ta'aruf, ospeknya kampus itu, ya Ane tampil aku dari pesantren, terus ala-ala tampil Ane yo bau-bau ceramah. Terus kita disuruh disuruh nyanyinya kita plesetin ke arah yang berbau agama. Wah, jadi orang Bekasi bukan yang lagu apa antum dulu tuh lagu yang waktu Ane kelas 2 tuh loh Tad. Waktu Ramadan lagu bukan sih jangan mepet-mepet ya itu kok Bekasi sih jangan mepet-mepet itu lagu kebangsaan ya. Iya. Itu paling ingat loh, paling membekas ya, paling meresahkan itu. Iya, paling meresahkan itu juga. Sasultan. Masya Allah Sasultan. Mungkin habis ini bisa di konten sendiri ya, jangan mepet-mepet ya. Tambah resah lagi. Official video ya, jangan mepet-mepet. Ya itu Bal. Intinya ketika ini ya mungkin juga kalau ada yang mendengar alumni atau mungkin juga siapalah yang alumni pesantren lah ya, pesantren manapun, kalau kita itu sudah dimanapun, maka kita itu terutama di kampus itu udah pede aja ngatakan kalau diri kita ini dari pesantren. Karena fenomena yang ada itu dia lulusan pesantren, dia malah ketika di kampus itu malah ada fenomena nggak pede gitu untuk memperkenalkan dirinya itu anak pesantren. Iya, gitu. Kadang kayak gini loh, secara kan Ane fresh graduate. Pas di kampus tuh ngerasa belum cukup ilmunya itu loh, jadi malu buat nyatakan kalau kita ini anak pesantren. Jadi takutnya kalau ditanyain bahasa Arab kita nggak ngerti gitu loh, malah hitungannya kita jadi jelek gitu loh penampilan kita di luar. Makanya kadang teman-teman tuh nggak mau ngakuin diri itu anak pondok, jadi ngakuinnya kayak SMA IT atau apa gitu kan. Nah itu dia makanya. Kalau Ane sih ngerasa mirisnya tuh kayak gitu. Udah kita walaupun kurang ilmu, kurang apa dan lain sebagainya, kita nunjukkan diri sebagai anak pesantren kan bukan untuk kita tuh merasa diri kita wah beda dalam arti kita itu aku anak pesantren harus gue hormati. Enggak, bukan dalam arti seperti itu. Kita memposisikan diri saya sebagai alumni pesantren sebagai orang yang bisa diajak ngomong kepada sesuatu yang bisa mungkin membuat dia jadi lebih baik gitu. Setidaknya dengan kita itu mengaku diri anak pesantren, pertama diri kita terjaga gitu. Diri kita yang terjaga gitu. Karena orang jadi sungkan gitu kan ya. Secara pribadi kita kan karena sudah mendeklarkan diri kita anak pesantren, ya akhlak anak pesantren gimana sih kan? Harus jaga diri kan. Iya, harus jaga diri. Jadi benar. Kalau dia itu mau ngapa-ngapain karena aku udah mendeklarkan nih anak pesantren, masa anak pesantren gini. Nah, setidaknya kitanya sendiri terjaga. Nah, kembali ke yang tadi itu memang sih hanya di kampus itu udah
orang-orang udah pada tahu aneh emang orang pesantren. Tapi yang manggil aneh Ustadz ini bukan angkatan aneh gitu. Kalau teman satu angkatan mungkin oke lah kan. Iya, kenal gitu kenal. kan. Nah ini bukan angkatan aneh gitu. Terus Ustadz, udah didatangi yang tadi awal itu. Iya. Itu adik tingkat apa kakak tingkat? Adik tingkat itu aneh. Tapi belas aneh nggak tahu dia. Terus dideketin nih aneh, Ustadz bisa ngobrol. Oh ya bisa mas. Mau ngobrol apa? Kayak gitu. Duduk aja ya Ustadz. Ya udah di lorong ini aja sekalian mas, kan ada kursi. Oh ya, duduk. Nah, akhirnya kenapa mas kok kayaknya serius banget mau ngobrol apa? Gini Ustaz, saya mau menceritakan masalah saya. Oh masalahnya mas apa? Gini Ustaz, saya punya permasalahan penyakit ini Ustaz. Apa mas? Dia suka onani. Ya. Oh sampean onani mas? Gak apa-apa kan ya? Oh, sehari itu bisa sampai 5-6 kali mas. Ustadz katanya kayak gitu. Wah ngeri juga gitu. Karena dia itu dulu pernah mondok juga. Iya, di kelas-kelas strata dia itu udah menengah ke atas SMA gitu aliyah. Dia itu main-main nih sama teman-temannya. Main-mainnya itu tangan kanannya dipegang, tangan kiri dipegang, kaki kanan dipegang, kaki kiri dipegang gitu. Terus dipegang gitu. Ada temannya yang lain ngebuka celananya dia. Terus teman yang ngebuka celana ini ngeksekusi punyanya dia gitu. Sampai akhirnya dianya itu trauma. Traumanya itu ngebuat dia di lain momen itu pengen ngecoba sendiri. Nah, ketika dia nyoba sendiri dari situ dia kecanduan sampai dia ya mahasiswa itu. Terus akhirnya ya sudah, aneh nasihati agama, aneh nasihati dia biar optimis, Allah pasti akan memberikan jalan keluar. Ente pasti diampunilah oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus ada suruh dia nih, ke depannya nih Mas, nanti setiap seminggu sekali datang aja ke pesantren As-Salam. Nanti ada ruang biro konseling, nanti Mas datang aja. Jadi dia rutin seminggu sekali datang ke sini. Alhamdulillah beberapa kali pertemuan tuh dia katanya sih sudah semakin agak mengurangi gitu katanya. Agak mengurangi dari bahkan ada momen di mana dia itu bisa menahan sampai beberapa hari itu bagi dia udah prestasi gitu. Dan dia akhirnya semakin dekat sama Al-Qur'an katanya gitu. Nah, semakin berjalan semester aneh selesai enggak satu kelas lagi sama dia. Aneh juga agak jarang melihat dia sampai aneh udah lulus juga udah kayak hilang kontak gitu. Tapi itu pengalaman. Tapi yang ingin aneh titik beratkan itu itu kan aib ya. Iya. Yang tidak mungkin orang itu mau ngungkap. Ya. Malu dan kalau bisa jangan sampai ada orang tahu. Lah ini dia mau ngasih tahu kepada orang yang aneh aja nggak kenal dia. Iya. Nah disitulah kemudian aneh belajar betapa ternyata emang anak pesantren di luar tuh diharapkan banget. Ditunggu sebenarnya untuk dia itu bisa dijadikan teman ngobrol untuk masalah yang kayak gini. Padahal antum nggak nyari ladang kebaikan, tiba-tiba datang sendiri. Emang kayak gitu sih. Kita itu Allah udah nyiapkan orang-orang yang siap untuk kita bimbing kayak gitu. Kita sebenarnya nggak perlu nyari. Yang penting kita itu jaga diri. Kue bangga jadi anak pesantren, bangga dalam arti bukan sombong ya. Iya, syukur. Nah, syukur kue alhamdulillah anak pesantren. Di luar sana banyak yang membutuhkan kamu untuk dimintai nasihat. Enggak perlu pinter bahasa Arab. Enggak perlu kemudian harus bisa kitab berbagai macam dulu untuk kemudian kita di masyarakat. Enggak. Ya kita keluar itu bukan berarti kita udah selesai. Iya, kita keluar dari pesantren itu karena kita ya memulai belajar yang baru lagi. Iya, lebih berkembang lagi. Jangan anggap kita udah sempurna ketika udah keluar pesantren itu. Yang nggak ada yang namanya sempurna. Masya Allah. Kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Takbir. Bahkan ada Val, ini yang lebih ekstrim lagi. Ini benar, cerita benar ya, bukan aneh ngarang-ngarang ya Allah. Itu ada lagi anak mahasiswa datang, bukan angkatan aneh lagi. Curhat. Bukan onani lagi. Udah. Bukan ya. Udah beda kontennya ini ya, beda konten. Tahu ini lebih parah dari onani. Astagfirullah, apalagi ini. Kalau kita bunuh orang itu, pernah bunuh orang, hukumnya gimana, Ustaz? Bisa diampuni Allah enggak? Ini dia curhati diri udah bunuh orang. Posisi udah bunuh orang. Udah bunuh orang waktu SMA-nya. Dia nyewa, bukan dia yang bunuh tapi nyewa
Nyewa orang buat bunuh gitu ya. Nah, ada dia tempat orang sakit hati gitu. Dia ada tempat gara-gara percintaan ini. Aneh kurang jelas ya waktu itu ya. Pokoknya sakit hati katanya dia. Sakit hati. Gak suka gitu. Mungkin dibully atau apa ya waktu itu. Enggak, dia ceritanya gimana ini ceritanya? Coba ceritakan. Kalau detailnya Aneh lupa, Pak. Yang penting dia tuh nanya ke Aneh, yaitu kalau kita udah pernah bunuh orang, Allah itu akan ngampuni kita ndak kayak gitu. Tapi kalau yang Aneh lihat dari face orang itu, waktu ngobrol sama Aneh, mungkin memang dia kayaknya dulu agak-agak dibully mungkin ya. Soalnya dia juga pas ngobrol sama Aneh itu kayak gimmick-gimmicknya itu gimmick-gimmick ya pantas untuk di ini sih. Wibu. Ya mungkin kayak gitulah. Tapi itu juga Pak. Bawa-bawa. Aneh ngedapati yang kayak gitu juga. Pertama ya tadi kan pastinya kan aib banget itu. Yang kedua ini nggak tahu di aib juga apa enggak ini. Iya. Lebih daripada aib kayaknya. Terus antum ngejawab yang bunuh itu gimana? Kan ya normatif. Ya pasti diampuni, terus sampaikan kisah-kisah yang tentang hadis yang katanya orang sudah membunuh 99 orang kayak gitu. Kemudian dia tambah lagi ngebunuh pendeta kayak gitu, gara-gara pendetanya bilang kamu nggak bakal bisa diampuni jadi 100 orang. Itu pun masih diampuni Allah kayak gitu. Antum bukan yang pendeta yang ngomongin itu. Tapi gitu Pak, kondisi psikologis orang bagi kita kan anak pesantren dengeri kamu tobat, kamu ke jalan kebaikan, itu kan biasa ya. Tapi bagi orang-orang tertentu yang sudah ngebuka diri untuk mau dinasehati, itu bagi mereka itu yang nasihat-nasihat kayak tadi itu bagi mereka. Makanya inti dari konseling itu adalah pertama dianya yang membuka diri, kita cuma tinggal masuk doang. Jadi dari orangnya juga inisiatif ya. Iya, itu udah lebih cepat lagi masuk itu. Kalau di pesantren kan kelemahannya karena memang biasanya santrinya sendiri emang enggak. Ada santri yang memang enggak ngebuka diri untuk mau belajar kayak gitu. Dipaksa dulu. Harus dipaksa. Itu susah itu. Tapi kalau emang udah niatannya sendiri mau belajar, mau nerima ilmu, ya memang dia yang bakal cepat dapat nanti. Karena secara psikologis alam bawah sadar dia udah ngebuka diri gitu. Tinggal masukkan aja. Iya sih. Kembali lagi ke niat tadi ya. Nah, paling awal ya pasti niat. Dan kemudian kita kalau tadi konteksnya anak pesantren ya kita bangga syukur jadi anak pesantren, dikliarkan aja karena nanti ada orang-orang yang akan melihat kita konsisten enggak dengan apa yang kita dikliarkan. Terus dengan sendirinya nanti mereka tuh yang datang ke kita. Nah, dia udah datang ke kita, jangan kemudian bilang aku belum baik, aku nggak pantas kayak gitu, aku juga masih jangan karena kata Nabi, kalau ada orang minta nasihat kepada ente, itu hak ente untuk nasihatin dia. Hak itu. Udah kewajiban itu hitungannya. Kewajiban. Wa izastang sohaka fangsohu katanya kan kata Rasulullah. Kalau ada orang minta nasihat, dia nasihati dia. Iya, nasihati. Jangan malah. Aku kurang belum baik. Aku juga maksudnya jangan. Ntar dibunuh kayak pendeta. Pendeta tadi. Ada pisau? Insya Allah. Ya, berarti tadi habis itu kedua aksi ya. Ada inisiatif, ada aksinya buat berbuat baik lagi. Itu ya dua kisah antum. Nah, iya, simpel sebenarnya. Simpel sebenarnya. Sebenarnya tinggal ngomongin tentang kebaikan-kebaikan aja habis itu orangnya bakal iya gitu kan. Kalau misalnya memang kita ajak gitu kan. Itu aja sih. Barometernya itu. Kalau mungkin kita ngajak orang, terus orang nggak nerima kita baper, nah kita yang evaluasi diri. Tapi dari pertanyaan itu kan antum juga mencari gitu kan. Maksudnya kayak mungkin ada pertanyaan yang nggak tahu gitu loh, nggak tahu hukumnya. Jadi bentar tak cari dulu kayak gitu. Ada ya? Kalau yang sudah ranahnya fatwa, hukum, khilafiyah yang memerlukan dalil itu aneh nggak sok tahu biasanya. Iya, tapi kalau yang berbau normatif dan nasihat-nasihat hidup ya biasanya sih langsung aja kayak gitu kan. Kan gampang tuh suruh sabar, suruh apa kayak gitu kan sabar gampang kan. Gampang. Ya gampang-gampang aja kan tinggal nyuruh sabar apa. Iya sih, benar. Kalau udah butuh fatwa atau apa gitu biasanya aneh berusaha untuk nggak sok tahu. Ya nanti tak balas japri biasanya kayak gitu. Nah, kalau japri kan nanti kita bisa cari cara referensi juga. Nanti kemudian kita formulasi bahasanya dengan bahasa kita kan bisa itu. Nah, jadi saranannya sih gitu, kalau udah berbau fatwa ya jangan sok tahu karena bahaya itu. Iya, bahaya. Syukran. Setelah mendengar
tausiah. Tadi kita udah ngobrol dengan Ustadz Sultan gimana cara untuk beradaptasi dari kehidupan pondok ke kehidupan luar. Kadang ya kita bisa ambil kesimpulan sendiri, mungkin santri itu harus nunjukin dirinya bahwa dia santri. Walaupun memang mungkin kurang ilmunya, kurang lah dalam segala aspek yang menurut dia harus menjadi orang yang sempurna. Kita nggak harus sempurna buat nasihatin seseorang. Jadi paling nggak ya kayak kata Ustadz Sultan tadi, niat kita ada, niat kita pengen jadi lebih baik. Habis itu ada inisiatif buat melaksanakan hal tersebut. Jadi kita sama-sama belajar. Maka jangan malu buat untuk berbuat kebaikan. Kan? Ustadz Sultan, gak ada lagi tambahannya? Udah cukup. Terima kasih banyak Ustadz Sultan. Mungkin nanti ada part 2-nya lah nanti. Part 2 gampang lah. Mudahan silaturahimnya nggak sampai di sini lah. Nanti berlanjut lagi. Sering berkolaborasi ya kita. Berkolaborasi biar nanti aneh nggak banyak meresahkan orang. Nanti mungkin kita buat konten-konten yang lebih kreatif lagi. Siap. Yang penting berkarya dulu. Kualitas nanti menyusul. Kualitas belakangan aja. Yang penting action tadi. Masa niat terus kan, niat dipendam kan. Daripada menghujat terus tapi karya nggak ada. Iya, karya nggak ada. Lebih baik dihujat dengan karya. Jangan dihujat lah. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sip. Oke, mantap. Silahkan mengangkat.